Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Saudara kaum muslimin, ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang hati, maka kita berbicara tentang seorang raja yang ada di dalam anggota tubuh kita ini. Yang mana apabila rajanya baik, tentunya anggota tubuh kita pun akan ikut baik. Namun apabila rajanya tidak baik, maka demikian pula dengan anggota tubuh akan ikut tidak menjadi baik. Sehingga di antara salah satu yang diajarkan Nabi kepada kita semuanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita hati yang baik, hati yang selamat dari segala sesuatu yang akan merusakkan hati tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada sahabatnya, Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang selamat. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ya Allah, karuniakan kepada kami, berikan kepada kami hati yang selamat, hati yang baik, hati yang lunak. Karena juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesungguhnya di antara mereka yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim, yaitu mereka-mereka yang datang membawa hati yang selamat dari segala macam. Karena penyakit hati ini tidak terlepas daripada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan syubhat, yang kedua berkaitan dengan syahwat. Dua hal inilah yang akan menghancurkan hati manusia, yang apabila Allah memberikan kepada kita keselamatan, maka mereka akan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena syubhat, yang berkaitan dengan syubhat, baik itu dalam perkara-perkara dunia ataupun perkara-perkara akhirat. Dan yang kedua adalah masalah syahwat, sama juga, baik itu perkara dunia ataupun perkara akhirat. Intinya syubhat dengan syahwat itu adalah musuh hati yang paling berbahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang salim, yaitu hati yang selamat. Tentunya ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah, merupakan kewajiban kita untuk senantiasa bertanya di dalam hati kita ini. Bagaimana keadaan hati kita ini? Apakah hati kita ini kita merasa kasar, ataukah hati kita ini sudah mulai lembut, atau bagaimana? Dan syariat Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita ini adalah hati yang lunak, hati yang lembut, hati yang lapang. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, poin yang pertama yang akan bisa membuat hati kita ini lunak, yang membuat hati kita ini tenang, yang membuat hati ini nyaman adalah tidak lain tidak bukan qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah zikir yang paling mulia, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk melunakkan hati-hati yang mulai kasar. Allah menurunkan Al-Quran untuk melunakkan hati yang mulai keras. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya ayat Al-Quran ini diturunkan kepada gunung yang terbuat dari bebatuan, maka kalian akan melihat gunung tersebut hancur min khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saja gunung takut kepada Allah, gunung yang terbuat dari batu, apabila Allah turunkan Al-Quran kepada dia, kepada gunung tersebut yang begitu keras, maka dia akan menjadi hancur lebur karena takut kepada Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah. Bagaimana dengan hati kita yang tidak sekasar batu? Tentunya membaca Al-Quran seperti ini dibutuhkan tafakkur, dibutuhkan tadabbur, bukan hanya sekedar membaca. Membaca Al-Quran adalah kebaikan, namun membaca Al-Quran dengan tadabbur itu adalah kebaikan di atas kebaikan, sehingga itulah yang harus kita lakukan. Dan hati mana saja tidak akan pernah kecuali mereka pasti tersentuh dengan Al-Quran, karena Allah yang mengatakan demikian. Namun ada usaha dari kita ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, ada usaha yang harus kita lakukan bagaimana supaya hati kita ini tersentuh dengan Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran, baik kita yang membacanya atau kita yang mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Di sini ada sebuah kisah yang menarik dan semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, tentang salah seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad. Kita tahu
Fudail bin Iyad ini merupakan seorang ulama yang banyak dinukilkan perkataannya oleh ulama-ulama yang lainnya. Namun tahukah kita masa lalu yang pernah dilalui oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala? Masa lalu yang sangat sulit. Dan mungkin ada sebahagian kita yang mengalami kejadian dan hal yang sama. Fudail bin Iyad ini seorang ulama yang dulunya dia adalah seorang yang sangat melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan. Kalau bahasa kitanya, kita istilahkan adalah mereka yang merampok qutta'ut tariq, yaitu yang senantiasa mengambil harta-harta manusia yang sedang melakukan perjalanan. Hingga pada suatu hari, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, dia ketahuan. Akhirnya dia melarikan diri. Dia lari. Kebetulan dia lari sampai di samping masjid yang mana dia mendengarkan Al-Quran dibaca. Kebetulan imam pada saat itu, dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Al-Hadid. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, kapan lagi hati kalian itu akan lunak? Kapan lagi hati kalian itu akan khusyuk? Kapan lagi hati kalian itu akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kapan lagi? Apakah kalian senantiasa menunda sampai ajal mendatangi kalian? Sehingga ayat ini merupakan sesuatu yang dahsyat, yang masuk dan langsung diterima oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Padahal masa lalu yang sangat gelap, dia memiliki masa lalu yang sangat suram. Ketika dia mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama Al-Hadid atau surat Al-Hadid yang dibacakan, wahai orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang beriman. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi hati kita itu akan mulai lunak? Kapan lagi hati kita itu akan mulai tunduk dan khusyuk kepada Allah, beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah? Kapan? Apakah kita senantiasa menunda-nunda amalan-amalan kita? Salat yang diperintahkan oleh Allah, puasa yang diperintahkan, zakat, ibadah-ibadah yang lainnya. Kapan lagi kita akan melakukan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, betul-betul hati kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sadar bahwa kita statusnya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran bitafakkur wa tadabbur, yaitu betul-betul kita mentafakurinya. Makanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, mendengarkan Al-Quran, terutama ketika kita mendengarkan dari suara-suara yang diberikan oleh Allah kelebihan. Karena memang Nabi suka mendengarkan Al-Quran dari sahabatnya, sebagaimana Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran kepadanya. Apabila kita tahu artinya, sedikit banyak, maka di sanalah hati kita ini akan tergerak. Di sanalah kita mengetahui bahwa di dalam Al-Quran tersebut ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang mukmin. Ada ancaman bagi mereka yang munafikin, bagi kafirin, bagi fasikin. Sehingga kita tidak ingin termasuk ke dalam golongannya. Kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran ada azab, ada nikmat. Bagaimana kita bisa tersentuh hati kalau kita tidak mentafakuri Al-Quran, mentadabburinya? Sehingga kenapa kita tidak boleh pernah berhenti membaca Al-Quran dan memahami isi daripada Al-Quran, karena Al-Quran akan senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang baru. Setiap kali kita memurajaah dan membaca Al-Quran, setiap kali itu pula lah Al-Quran akan memberikan kepada kita ilmu yang baru, dan Al-Quran adalah segala ilmu. Oleh karenanya, cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Quran, atau kita mendengarkan Al-Quran dari orang lain, terutama dari mereka yang bagus suara dan indah suaranya. Dan kita berharap kepada Allah, kita membaca 1 kali, 2 kali, 10 kali, bahkan berketerusan, sampai Allah memberikan kepada kita kenikmatan mendengarkan dan membaca Al-Quran. Kemudian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, di antara juga yang harus kita lakukan adalah mujalasatus salihin. Kita harus senantiasa duduk dengan orang-orang yang saleh, berteman dengan orang-orang yang baik. Karena berteman dengan orang-orang yang baik merupakan di antara salah satu yang akan melunakkan hati kita. Karena teman yang sebenarnya adalah teman yang mengingatkan kita akan kebaikan dan akan kejahatan atau kemaksiatan. Tentunya kita akan merasa dibawa oleh teman kita tersebut untuk melakukan kebaikan. Dan minimal, walaupun kita merasa diri kita ini penuh dengan kekurangan, banyak maksiat yang kita lakukan, apabila kita berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal
Ketika kita berada bersama mereka, maka kita tidak akan melakukan maksiat tersebut. Dan banyak fadailah keutamaan yang Allah sebutkan dan juga Rasulullah SAW sebutkan betapa beruntungnya mereka-mereka yang berteman dengan orang-orang yang saleh, sehingga di antara bentuk berteman dengan orang-orang yang saleh tersebut adalah hadir di halaqah-halaqah ilmu, di majelis-majelis ilmu. Kenapa kita harus belajar agama? Kenapa kita harus hadir di masjid? Kenapa kita harus senantiasa rutin mempelajari agama Allah? Tujuannya untuk berteman dengan orang-orang yang saleh dan melihat orang-orang yang saleh supaya hati kita ini semakin lunak dan semakin lembut. Kemudian juga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang harus kita lakukan, dan ini adalah poin yang terpenting, 3 poin pertama ini merupakan poin yang terpenting yang harus kita lakukan, adalah kita berusaha untuk menyendiri. Kita berada di dalam kesendirian, kapanpun, baik itu di siang hari ataupun di malam hari. Kita berusaha memuhasabah diri kita. Ketika kita berada di dalam kesendirian, di rumah kita, di dalam kamar kita, baik di siang hari ataupun di malam hari, kita tanya hati kita ini. Bagaimana kita dapatkan hati kita ini? Apakah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sehingga para ulama menyebutkan, dan di antara salah satunya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 752 Hijriah, dia menyebutkan, lihat hati kalian dalam 3 hal. Perhatikan hati kalian dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika kalian membaca Al-Quran, lihat hati kalian. Apakah hati kalian tersentuh atau tidak? Kemudian, ketika kalian berada di dalam halaqah, majelis-majelis ilmu, mencari agama Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan tausiah dan nasihat, lihat hati kalian di sana. Tersentuh hati kalian atau tidak? Kemudian yang ketiga, lihat hati kalian ketika kalian berada di dalam kesendirian. Lihat hati kalian bagaimana reaksinya. Kalau seandainya kalian tidak mendapatkan kelembutan dan kenyamanan di dalam hati kalian, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang baru. Kenapa? Karena pada saat itu kalian tidak punya hati lagi. Merupakan perkataan yang sangat dahsyat. Ketika kita ingin memperhatikan hati kita ini, lihat dalam 3 keadaan. Ketika membaca Al-Quran, bagaimana perasaan kita? Ketika kita duduk di halaqah majelis ilmu, lihat perasaan bagaimana hati kita. Kemudian ketika kita berada di dalam kesendirian, lihat hati kita. Kalau kita tidak merasakan apa-apa, maka minta hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu kita tidak punya hati lagi. Maksudnya apa? Hati kita ini sudah kasar, butuh hati agar Allah memberikan kepada kita hati yang kelembutan hati. Karena apabila dalam 3 posisi ini kita tidak mendapatkan kenyamanan, keindahan dan kelembutan hati, maka seolah-olah kita tidak mempunyai hati, minta kepada Allah hati yang baru. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, perkara hati bukan perkara sembarangan. Karena dengan hati ini, baiknya hati akan baik perbuatan amalan, nyaman kehidupan kita. Namun kalau seandainya tidak, maka disitulah akan mendapatkan keluh kesah, gundah gelana, dan yang lain sebagainya. Kemudian juga, di antara salah satu yang bisa kita lakukan, bagaimana supaya hati kita ini tersentuh? Bagaimana hati kita ini bisa lembut? Sering-sering kita datang kepada fakir dan miskin, dan sering-sering kita membantu kaum muslimin. Ibnu Abi Dunya pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sanadnya dari Abu Hurairah. Ada salah seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang perihal hatinya. Ya Rasulullah, aku mendapatkan hatiku mulai kasar. Aku mendapatkan hatiku mulai tidak nyaman. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk. Wahai sahabatku, kalau seandainya kalian ingin menginginkan hati yang lembut, maka peganglah kepala anak yatim. Wa at'imil masakin, dan berilah makan orang-orang miskin. Sehingga ketika kita menyentuh anak yatim, merangkul anak yatim, memegang kepala anak yatim, memberikan makan kepada fakir dan miskin, sebenarnya yang butuh kepada hal demikian adalah kita, bukan mereka. Walaupun mereka butuh, namun yang paling butuh adalah kita pribadi. Ketika kita datang, memberikan bantuan, mengusap anak yatim, memberikan makan fakir miskin, membantu kaum muslimin yang berada di dalam kesusahan, maka yang butuh dengan bantuan tersebut adalah kita. Kenapa? Karena dengan kita melakukan yang demikian, kita akan bahagia. Hati kita ini akan bahagia dan akan menjadi lunak serta lembut. Itu yang kita inginkan. Di samping mereka juga akan mendapatkan manfaat. Oleh karenanya, kenapa kita harus datang melihat keadaan anak-anak yatim? Betapa banyak anak yatim.
Betapa banyak orang-orang miskin, betapa banyak orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Tidakkah kita mau melangkah ke sana? Tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat untuk diri kita pribadi, agar hati kita ini lembut, tenang, aman, nyaman. Dan itu adalah wejangan yang Rasulullah SAW berikan kepada sahabat tersebut. Hendaklah kamu menyentuh, pegang, rangkul anak yatim. Karena mereka tidak punya ayah yang merangkulnya. Karena mungkin ada di antara mereka yang kehilangan ibunya. Ketika kita datang sebagai pengganti ayah dan ibunya. Ketika kita memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dan ketika kita melihat mereka tersenyum, maka hati kita lebih lagi untuk tersenyum. Sehingga kita yang butuh untuk mengasihi, memberikan bantuan, memberikan makan kepada anak yatim dan fakir miskin. Kemudian ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah, juga di antara hal-hal yang bisa melembutkan hati ini, sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada seorang wanita yang datang kepada ibunda kita Aisyah, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dia seolah-olah menghadapi kehidupan yang sangat sulit, mukanya masam, seolah-olah membawa permasalahan yang begitu banyak. Dan dia bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai ibunda kita Aisyah, aku mendapatkan hatiku resah, gelisah. Apa yang harus aku lakukan? Maka apa kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Aksiri min zikril maut. Sering-seringlah kalian atau sering-seringlah kamu mengingat yang namanya kematian. Kita ingat kematian. Dan ini sama dengan apa yang Nabi SAW sebutkan, aksiru min zikri hadimil lazzat. Sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kelezatan. Dan yang menghancurkan kelezatan dan nikmat tersebut adalah kematian. Suatu saat nanti kita akan mati. Dan kita membayangkan, kalau seandainya kita sudah wafat, kita sudah dipanggil oleh Allah, apa yang kita bawa? Apakah hati kita ini masih kasar ketika kita senantiasa mengingat kematian? Ingat kematian ikhwatul Islam, terutama ketika kita berada dalam kesendirian, maka dengan demikianlah hati kita ini mulai melunak dan mulai melunak. Yang mana pada akhirnya wanita yang tadi bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha datang kembali kepada Aisyah dengan wajah yang sudah berseri-seri, dengan wajah yang sudah bahagia. Kenapa? Karena dia mendapatkan hatinya nyaman, tenang. Dunia ini tidaklah seberapa dan kita semua akan meninggalkan dunia. Yang kita bawa adalah amalan-amalan yang akan membantu kita nanti di dalam perkuburan dan juga yang akan membantu kita setelah taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, juga di antara salah satu yang bisa membuat hati kita ini tenang adalah dengan berziarah kubur. Berziarah kubur dengan bertafakkur, dengan betul-betul memperhatikan. Berziarah kubur bukan hanya sekedar berziarah saja. Kita melihat bagaimana saudara kita yang juga kita akan berada di posisinya suatu saat nanti. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan dengan perkataan yang sangat indah, dan kita harus memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang Umar katakan? Mata fulan, mata fulan. Fulan ini sudah meninggal dan dikuburkan. Fulan juga sudah meninggal dan dikuburkan. Wala budda an yuqalu mata Umar. Dan pasti suatu saat nanti akan dikatakan Umar mati. Karena apabila teman kita mati, saudara kita mati, keluarga kita meninggal, ada yang wafat, tentu akan datang giliran kita. Wala budda an yuqal mata fulan. Dan pasti suatu saat nanti kita akan dikatakan fulan telah wafat. Nah, ketika kita menghadirkan yang demikian, maka kita akan sadar, hati kita ini akan nyaman, hati kita ini akan tenang, hati kita akan lembut, bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah. Kita tidak akan pernah abadi tinggal di dunia. Suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara poin yang harus kita lakukan ikhwatul Islam, dan ini mungkin poin terakhir yang bisa kita sampaikan, di antara hal-hal yang bisa melembutkan hati kita itu adalah al-aklul halal, yaitu memakan, mengkonsumsi sesuatu yang halal. Dengan makanan-makanan yang halal kita akan aman. Dengan mencari hal-hal yang halal kita akan tenang. Karena dengan makanan yang halal, mengkonsumsi yang halal, doa kita akan dikabulkan oleh Allah.
permintaan kita akan diijabah oleh Allah. Hati kita akan nyaman, tenang, damai, tentram. Kenapa? Karena kita tidak pernah memakan yang haram. Ketahuilah ikhwatul Islam, yang haram dengan berbagai macam caranya. Baik itu dari riba, baik itu dari sogok menyogok, atau mengambil yang bukan hak kita. Ketahuilah, semua yang dilakukan, sesuatu yang dilarang di dalam syariat Islam, akan membuat hati kita ini tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah nyaman, dan tidak pernah akan aman. Oleh karenanya, memakan harta yang halal tidak menjadi masalah ketika pekerjaan kita menghasilkan uang yang sedikit. Namun berkah, namun halal, itu akan membuat hati kita ini akan tenang, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang demikian. Oleh karenanya, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, dan yang paling penting di antara yang terpenting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang tadi telah kita sebutkan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang selamat, selamat dari fitnah syubhat dan selamat dari fitnah syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan taufik dan hidayah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Pada saudara kita yang bertanya, kita pun merasakan hal-hal yang sama, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah salat, masih banyak di antara kita yang memikirkan tentunya perkara-perkara dunia. Yang harus kita lakukan pertama, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, agar kita betul-betul khusyuk, agar kita betul-betul salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menjadikan dunia itu di tangan kita. Jangan pernah jadikan dunia di dalam hati kita. Karena apabila kita sudah meletakkan dunia di dalam hati, maka di sanalah pemikiran-pemikiran akan terbayang selalu. Kita belum lagi selesai melakukan pekerjaan ini, kita belum mendapatkan ini, kita masih memikirkan ini, kita memastikan itu. Bekerja boleh, tidak menjadi masalah, namun jangan pernah letakkan di dalam hati kita. Dunia letakkan di dalam tangan. Allah memerintahkan kepada kita berusaha, namun hanya sekedar di tangan saja. Sehingga jangan pernah jadikan masalah dunia itu adalah sebagai patokan. Jangan pernah jadikan dunia sebagai patokan, letakkan mereka di tangan, namun jangan sampai ke dalam hati. Tentunya perkara ini bukan perkara yang mudah, karena betapa banyak di antara kita yang mungkin masih menjadikan dunia di hati mereka. Dan ketahuilah, di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah memperbanyak ibadah salat sunat. Makanya Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bahwa ibadah salat itu adalah ibadah yang akan membuat kita semakin nyaman. Kalau seandainya kita dengan melakukan ibadah salat dan kita semakin gelisah dan semakin tidak nyaman, berarti kita belum mendapatkan ruh daripada salat tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, berikan kepada kami kenyamanan dengan melaksanakan ibadah salat. Maksudnya Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk azan, kemudian melakukan ibadah salat, dengan salat tersebut mendapatkan kenyamanan dan ketenangan, bukan malah sebaliknya. Tidak pernah yang namanya salat memberikan kesengsaraan kepada hambanya. Namun, itu semua butuh perjuangan. Apa perjuangannya? Yaitu ketika kita bisa meletakkan dunia di tangan kita. Nah, kalau seandainya terjadi demikian, ketika kita salat banyak muncul perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah dunia, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah ini, masalah itu, dan semuanya, secara hukum syar'i, salat kita tetap sah, karena hukum orang yang melakukan salat. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan diantara salah satunya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada 5 derajatnya. Dan yang paling berbahaya adalah orang yang berdosa di dalam melakukan salat. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Dia melakukan salat namun berdosa. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak tahu tentang salatnya kecuali takbiratul ihram, kemudian salam saja. Kemudian dia tidak membaca ini, tidak membaca itu. Semua masalah dunia datang kepadanya. Sehingga kenapa setelah kita salat, kita harus mengucapkan astaghfirullah. Karena kita tidak tahu apakah dengan salat yang kita lakukan kita dapat pahala, atau dengan salat yang kita lakukan kita berdosa. Na'udzubillah. Sehingga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, itu butuh latihan. Dan itu butuh kita salat terutama di dalam kesendirian. Maksudnya salat-salat sunat di rumah kita. Kita melatih diri kita ini. Karena khusyuk itu bukan semudah yang kita bayangkan. Sulit untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam salat. Namun secara hukum asal salat kita tetap sah. Dan sebagaimana juga yang Nabi SAW sebutkan, ada orang yang salat mendapatkan 1/10 dari pahala salatnya. Ada yang 1/8, ada yang 1/4, ada yang setengah, bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Bahkan juga di antara salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada orang yang salat
60 tahun lamanya, namun dia tidak mendapatkan pahala daripada salatnya. Kenapa? Karena dia tidak tenang, dia tidak khusyuk, dia tidak tumanina, bahkan dia tidak tahu menahu tentang salatnya. Begitu juga perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada di antara manusia yang mereka salat 40 tahun lamanya, namun tidak diterima salat mereka. Kenapa? Mana khusyuknya, mana tumaninanya? Karena mereka semua dihanyut dan dibuaikan oleh masalah perkara dunia yang tidak akan pernah ada hentinya. Sehingga kita bertanya dengan perkataan yang sama, sampai kapan kita akan terlalaikan? Masalah dunia tidak akan pernah selesai. Masalah dunia tidak akan pernah selesai sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita meninggalkan dunia sebentar untuk melaksanakan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan di antara hal-hal yang bisa kita lakukan dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada cara yang terindah kecuali menghambakan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah, betul-betul meminta kepada Allah agar Allah memberikan kekhusyukan, jadikan dunia di tangan kita dan akhirat senantiasa di dalam hati kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.